Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita fokuskan, kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena anugerah kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan, sudah membangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami, dan berikanlah kami hati yang mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Di pagi hari ini, tema renungan kita adalah mengenal Allah lebih dari sekedar ritual. Bacaan terambil dari Hosea 6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nabi Hosea merupakan salah satu dari banyaknya nabi yang memperingatkan bangsa Israel atas ketidaksetiaannya mereka terhadap Tuhan. Hosea menyerukan pertobatan dari para imam dan semua orang termasuk kepada seluruh keluarga kerajaan, supaya mereka berbalik dari cara-cara jahat mereka, bertobat dari dosa-dosa mereka dan kembali melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran. Persembahan dan kewajiban agamawi yang hanya mengikuti rutinitas yang ditetapkan tidak dapat diterima oleh Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya melayani Dia karena pengabdian yang tulus, ketaatan, dan kasih. Para imam memang patuh pada aturan. Orang-orang Farisi juga demikian. Mereka bersikap legalistik dalam memelihara berbagai hari raya dan aturan-aturan. Tetapi sikap yang demikian dalam menjalankan kewajiban ibadah ternyata hanyalah suatu kesia-siaan. Tuhan tidak berkenan atas sikap yang seperti itu. Anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bisa saja membaca Alkitab setiap hari. Tetapi kalau itu kita lakukan hanya sebagai rutinitas belaka, bukan dari hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan lahir dari kerelaan untuk menaati firman Tuhan, tetapi hanya sekedar memenuhi kewajiban membaca Alkitab, maka itu bukan hal yang baik dan tidak berkenan di hadapan Allah. Kita perlu sampai ke level yang lebih dalam dan melakukan karena kasih. Tuhan tidak berkenan kepada pelayanan-pelayanan yang dangkal, pelayanan supaya dilihat orang, dan Tuhan tidak berkenan kepada kata-kata yang kosong. Yang Tuhan inginkan, kita mampu melayani Dia dengan hati yang tulus dan taat. Tuhan merindukan orang-orang yang setia, yang mau melaksanakan kehendak-Nya. Tuhan merindukan kita mengenal Dia lebih dalam, lebih dari sekedar terlibat ritual lahiriah saja. Mengenal Tuhan bukan sekedar tahu, tapi lebih dari itu, yaitu memiliki hati yang melekat pada Tuhan dan ada persekutuan yang karib dengan Tuhan yang terjadi secara terus-menerus. Bila hanya sekedar tahu saja, maka orang tidak akan tahu isi hati Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang menghormati Tuhan dalam seluruh keberadaan kita, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat dalam tingkatan yang tinggi. Datang ke gereja tiap hari Minggu memang baik,
Tetapi jika hari Senin sampai dengan hari Sabtu, hidup kita tidak mencerminkan terang, maka akan menjadi sia-sia. Pesan Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini yaitu yang pertama, hiduplah dengan ketaatan yang benar, bukan sekedar ritual. Dan yang kedua, kasihilah Tuhan dengan dalam hidup kita dengan tidak berpura-pura. Dan yang terakhir, pesan Tuhan untuk kita semua yaitu kenallah Tuhan, bukan hanya sekedar tahu. Mari kita akan buka Alkitab kita kembali dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Inilah yang dikehendaki Tuhan, yaitu menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, Bapa. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepadamu, dan mampukan kami Tuhan untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarkan